Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudi wa man 'awanahum minal kuffar wal munafiqin. Allahumma watahhir al-masjidil aqsa minal yahudi al-ghasibin waj'al masjidil aqsa syamikhan azizan ila yaumiddin. Yang kami hormati Neneng Nuryani Indiati SH selaku Ketua Kamus Asyhada. Yang kami hormati segenap pengurus Kamus Asyhada dan yang kami cintai sahabat surga, ibu-ibu jamaah Kamus rahimakumullah. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Allahu Akbar. Ping-ping ya Bu ya, tinggi-tinggi, muda jadinya mukanya semua cerah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini ahlan wa sahlan Ustaz. Waalaikumsalam. Kita masih diizinkan bermuajahah bertatap muka kembali dalam rangka silaturahim dan kajian rutin Selasa pagi yang pada hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Adiyat yang nanti akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini, Ustaz Abdul Rahman Rajali LCFA yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, tabi'ut tabi'in, juga kita pengikutnya yang semoga istiqomah ittiba kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat surga, ibu-ibu jamaah Kamus rahimahullah, marilah kita mulai ta'alum kita dengan membaca umul kitab suratul Fatihah agar keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat surga, ibu-ibu jamaah Kamus rahimakumullah, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Adiyat yang akan dibacakan oleh Bunda Rukmayati dengan sari tilawah Bunda Ana kepada beliau berdua. Tafadhali masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati qadha fal-muriyati qadhan fal-mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-'Adiyat ayat 1 sampai 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang mercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir, jazakumullah khair kepada
Bunda Rukayati dan Bunda Ana yang telah membacakan Al-Quran Surat Al-Adiyat. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tersebut akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat surga, ibu-ibu jamaah kaum muslimatullah, marilah kita lanjutkan agenda kita pada hari ini, yaitu kajian kitab tafsir juz amma Al-Quran Surat Al-Adiyat yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini, Ustaz Abdul Rahman Razali LCMA. Kepada beliau tafadhali masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munur suhbatin nusu wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifu hadzal kitab al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala wa ila jami' masyayikhina muallimina abain mahatina ajdadina wa jaddatina syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuhu al-wadi burhanuhu al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu walhamdulillahil ladzi ja'alana khayra ummah ukhrija lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa dakhal fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang sama-sama kami hormati segenap pengurus majelis kamus yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, para orang tua, para tokoh semua, para ustazah semua yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, dan para jamaah semua, jamaah kajian muslimah Masjid Jami' Asy-Syuhada yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehatul afiat, ya, panjang umur, ya, senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, dan Allah turunkan keberkahannya buat kita semua sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sehingga Allah jauhkan kita dari segala musibah, segala macam musibah, bencana,
penyakit ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diberi kekuatan oleh Allah Jalla wa ala, senantiasa Allah jadikan ya darah mereka, keringat mereka, rasa takut mereka adalah limpahan pahala keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang telah gugur, yang mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hancurkan kekuatan Israel Zionis. Ya Allah lantahkan ya tentara mereka, kekuatan mereka, dan mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Insyaallah. Udah sarapan ya? Ini jangan antum aja bisa sarapan. Ya, jam-jam segini nih. Ya alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur ya kita masih bisa kumpul, ya bisa silaturahim, bisa ngaji, ya, bertemu dengan sahabat, ya bisa ngumpul sama keluarga. Saudara-saudara kita di Palestina harus berpisah dengan anak-anaknya, ya harus berpisah dengan orang tuanya. Ya, ini subhanallah sampai saat ini ya mereka harus memperjuangkan tanah airnya, tanah kelahirannya, dan juga memperjuangkan ya kiblat pertama orang Islam, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang diberi kemuliaan, ya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Aqsa ini sudah dikuasai oleh Zionis, ya ibu semua. Ya, jadi sudah sejak lama. Jadi penyerangan ini bukan serta-merta ya karena mujahidin yang langsung membantai atau menyerang Zionis, tapi memang ya banyak kejadian sebelum itu, ya banyak orang-orang Israel yang membunuh orang-orang Palestina, ya kemudian dihalang-halangi untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Ya, bahkan warga Gaza itu, di Gaza itu penduduk Gaza sampai bikin yang namanya duplikat. Ya, duplikat itu apa tuh kalau bahasa kita? Tiruan, ya tiruan Madinatul Aqsa, ya Madinatul Aqsa atau Baitul Maqdis itu dibuat di kota Gaza. Jadi kan Baitul Maqdis adanya di kota Yerusalem. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan Jisrus Salam. Jadi Yerusalem itu bahasa Arab ya aslinya adalah Jisrus Salam. Jisrun itu adalah jembatan atau jalan, Assalam adalah keselamatan. Di kota itu ada yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita. Nah di kota Gaza itu kalau dari Gaza mau ke Yerusalem itu sekitar kurang lebih 2 jam. Ya. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia di sana yang jadi relawan itu nggak pernah sholat di Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa, karena memang diblokade oleh Zionis, ya dilarang, ya nggak sembarangan orang bisa masuk Baitul Maqdis. Padahal itu adalah kiblat pertama Islam milik kita, tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Makanya orang-orang Gaza ini bikin duplikat. Ya bikin tiruan Baitul Maqdis itu di kota Gaza namanya Madinatu Asda. Ya Madinatu Asda namanya. Yaitu Asda nama wilayahnya yang ada di kota Gaza. Itu dibikin seperti Baitul Maqdis, ya ada Masjidil Aqsa, ada Qubatus Sakhra, ya hampir sama mirip ya dengan Baitul Maqdis. Untuk apa? Karena saking kangennya orang-orang Gaza, orang-orang Palestina untuk ibadah di Baitul Maqdis. Karena mereka nggak bisa ke sana. Ya, padahal itu adalah milik mereka, milik kita semua.
Kemudian juga mereka ingin memperkenalkan kepada anak-anak mereka, ya, jadi generasi mereka, supaya mereka tidak lupa dengan yang namanya Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Ketika Zionis melarang orang Gaza, orang Palestina untuk masuk ke sana, maka otomatis anak-anak, ya, penerus, ya, orang Gaza ini nggak pernah ke sana juga. Maka takutnya mereka akan lupa dengan yang namanya Baitul Maqdis. Maka dibuatlah miniaturnya, ya, dibuatlah duplikatnya, ya, supaya mereka tidak melupakan yang namanya Baitul Maqdis. Ini subhanallah, ya. Maka mudah-mudahan, ya, saudara-saudara kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa semua membantu, ya, apa yang bisa kita bantu, mudah-mudahan kita bisa membantu, ya, dari harta, dari doa-doa kita, karena, ya, jasad, apa, zahir batin kita nggak mungkin kita hadir di sana. Ya, minimal apa yang bisa kita bantu dari doa, dari harta-harta kita, ya, mudah-mudahan kita bisa bantu saudara-saudara kita. Baik, para jamaah semua, ibu rahmatil subhanahu wa ta'ala, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir lil Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa nafa'anallahu bi'ulum fid dharain amin. Alhamdulillah, hari ini kita bahas yaitu surat Al-Adiyah. Ya, tadi sudah dibacakan, kemudian juga sudah diterjemahkan. Ya, bagaimana surah Al-Adiyat ini adalah termasuk dari surah Makkiyah. Ya, surat yang diturunkan di kota Mekah, kemudian juga berbicara tentang, ya, nanti ada beberapa penafsiran, ada beberapa pendapat yang menjelaskan memang ini mengingatkan kita, ya, sifat manusia yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan manusia yang senantiasa jauh dari Allah Jalla wa ala, yang mereka lebih cinta kepada hartanya dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, di dalam surah Al-Adiyat ini, kalau kita lihat, ya, bagaimana Allah Jalla wa ala, ya, menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jamaah. Nah, ini sumpah semua. Berapa ayat tuh? Ada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 5. Jadi sumpahnya Allah itu ada 5 ayat. Dan itu masih berkenaan dengan ayat yang pertamanya. Ya. Jadi nyambung semua sumpahnya. Artinya Allah hanya menggunakan satu sumpah. Ya, karena apa? Karena setiap ayat, ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 itu dimulai dengan huruf fa. Ya. Betul ya, Bu? Ya, depannya adalah huruf fa. Ini untuk membedakan. Jadi kalau kita susah menghafal, bingung. Ini depannya huruf fa atau huruf waw. Ya, karena biasanya, ya, kalau sumpah itu diawali dengan huruf waw. Ya, al-waw itu. Nah, ini ternyata huruf wawnya hanya di ayat pertamanya saja. Ya, setelah itu baru huruf fa. Apa yang membedakan? Biasanya kalau dimulai dengan huruf waw itu biasanya sumpahnya beda-beda. Enggak satu. Ya, kalau satu, ya, itu berarti pakai huruf fa. Artinya hanya menjelaskan satu sumpahnya saja. Ya, contohnya apa, Bu, yang pakai huruf waw? Apa contohnya? Ya, wadduha, kemudian was-samai wat-thariq, was-samai wat-thariq, kemudian an-najmus saqib, ya, itu kan satu, ya. Yang beda-beda misalkan watini wa zaitun wa hazal waladil. Nah, itu 3 macam tuh Allah bersumpah. Ya, ada watini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil.
Jadi Allah bersumpah dengan 3 makhluknya. Yang pertama watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yaitu dalam tafsir Mukatsir maksudnya adalah ardu Palestina, tanah Palestina. Allah bersumpah dengan tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalamnya itu ya tumbuh buah tin dan buah zaitun. Makanya minyak zaitun yang paling bagus salah satunya dari Palestina. Ya. Jadi Allah bersumpah watini wa zaitun, kemudian waturisinin, dan demi gunung Tursina di Mesir. Ya, yang di situ Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Kemudian juga demi tanah yang memang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baladil amin yakni Makkah al-Mukarramah. Ya, yang ketiga itu adalah Makkah al-Mukarramah. Allah bersumpah dengan tanah haram, ya Makkatul Mukarramah, yang disitulah dilahirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu baru Allah mengatakan, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu menjelaskan tentang bagaimana ya penciptaan manusia yang sempurna. Tapi kalau di surah Al-Adiyat ini ya sumpahnya hanya 1, dan ayat 2 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan wal 'adiyati dabha, kemudian fal muriyati qadha, ya, kemudian fal mughirati subha, kemudian fa'athar nabihi nak'a, kemudian fawasat nabihi jam'. Nah itu, ini kan wal 'adiyat. Wal 'adiyati dabha, ya, kemudian fal mughirati wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Ya, itu kan fa semua, betul ya Bu? Betul ya? Ya, jadi kita supaya gampang ngafalnya surat Al-Adiyat ini pakai fa semuanya, karena sumpahnya hanya 1, yaitu tentang Al-Adiyat di sini. Ya, menjelaskan tentang Al-Adiyat. Ya, maka di sini fal muriyati, ya, fal muriyati qadha, kemudian fal mughirati subha, ya fa'atharna bihi naq'a, nah fawasatna bihi jam'a. Nah ini kan fa semua nih, ya. Nah ini semuanya yang dijelaskan di sini kembali kepada al-adiyat. Ya. Apa itu al-adiyat, Bu? Kuda perang yang berlari kencang. Ya, al-adiyat asal katanya berasal dari kata ada ya'du. Ada ya'du. Nah ini asal katanya. Artinya adalah yang berlari kencang. Ya. Jadi sebenarnya di sini tidak dijelaskan siapa yang berlari kencang. Ya, wal 'adiyati dhabha, ya. Di sini dhabha ini nanti diterjemahkan adalah apa? Nafas atau suara lirih. Ya. Suara nafas yang keluar dari yang makhluk ini yang berlari kencang. Jadi wal 'adiyat ini berasal dari kata ada ya'du yang artinya berlari kencang. Kencang ataupun jauh.
Maka nanti ada yang namanya dalam diambil dari kata adu, ada ya'du ini, ada kalimat juga aduun. Aduun apa bu artinya? Musuh. Ya. Kenapa jadi musuh? Karena berjauhan. Ya, hatinya ya ada perbedaan, maka dia menjadi musuh. Ya. Kemudian juga ada udwan. Udwanun. Ini apa? Peperangan atau agresi. Sama, ya, udwan, peperangan atau agresi artinya jauh, ya, karena ada sesuatu yang berbeda, tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan kebenaran, maka terjadilah yang namanya peperangan. Artinya sesuatu yang berbeda yang sehingga menyebabkan sesuatu yang jauh. Maka al-adiyat di sini memang sesuatu yang berlari, ya, yang jauh, berlari yang cepat, ya. Sehingga nanti Allah katakan di sini adalah dobhan, ya, ada suaranya. Nah, kemudian siapa yang berlari ini? Maka di sini memang tadi ya penafsirannya berbeda-beda. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang berlari ini adalah kuda. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kemudian ada yang mengatakan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengatakan yang berlari ini adalah unta. Nah itu makanya diterjemahkan di dalam terjemah kita